Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih mahasiswa, kita bertemu kembali ya setelah minggu lalu kita libur dan kita lanjutkan hari ini untuk kebinekaan yang ke-7 dan kita sudah hadir sebenarnya narasumber ya yang akan ngobrol dengan kita, akan jagongan gitu ya, mungkin istilahnya ngopi ya Pak Wahyu ya. Karena saya sudah siap nih Pak kopinya nih. Iya, ya. Iya, baik. Ya, mungkin mahasiswa bisa membuka video, mungkin karena Pak Wahyu bisa mengenal kalian. Ya, apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya. Ya, oke, baik. Kalau kalian sehat, ya, beri Ibu tanda reaksi ya. Ibu beri apa namanya hati kalau kalian sehat pagi ini. Ya, supaya Ibu tahu kalian ada di situ ya. Ya, dan kita. Oke, baik, Fatia. Handoko juga lagi ada acara yang sama ini, double Zoom ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu senang sekali kalian kondisinya sehat dan Ibu juga jauh lebih baik ya karena berapa hari kemarin setelah minggu lalu Ibu mengikuti sarasehan itu ya pulangnya karena kegerimis jadi flu Pak Wahyu. Jadi 2 tahun nggak pernah flu, baru kemarin dapat flu. Iya. Tapi udah 2 harian ini banyak istirahat jadi udah jauh lebih baik sekarang ini, puji syukur. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, memang kita reschedule ya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu seni tari atau salah satu budaya pastinya ya, kesenian tari dari Jawa Timur. Jadi mungkin kalian sudah sering mendengar ya, yang paling terkenal itu memang tari remo ya. Ini nanti kita akan berbincang dengan ahlinya ini dari Pak Wahyu yang apa namanya sudah hadir. Nah, untuk lebih mengenal Pak Wahyu, beliau sudah memberikan ini sebenarnya ya biodata kepada Ibu supaya kita akan melihat sebentar biodata beliau. Ini saya tambahkan sudah bisa mersani ya Bapak ya? Belum. Ya ini masih muter-muter ini ya. Semoga masih ini. Ya, sudah terlihat nih. Nah, sudah. Akan yang ada di DP-nya Bapak. Iya. Iya, baik. Jadi beliau ini nama lengkapnya Pak Wahyu Dianto ya. Iya. Pendidikannya berarti gelarnya doktor ya Bapak ya. Alhamdulillah baru tahun 2019 kemarin. Oh iya, wah ini luar biasa ini. Kemudian saat ini beliau jadi dosen DPK ya Bapak ya, dosen LN Dikti 7. Iya, mulai tahun 1992. Oh, lumayan ini sudah cukup Ya. lama jadi Dikti apa namanya DPK di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Jadi alamat kampusnya di Kelampis Anom 2 Sukolilo Surabaya. Jadi sama ya dengan UHT ya. Jadi ya, betul. Satu kompleks lah karena satu kecamatan. Jadi beliau ini selain mengajar, meneliti, pengamat tari, koreografer, penari juga. Spesialisnya apa ya nih Pak Wahyu nih? Tari apa nih? Ya, tari spesial sebetulnya tari Surakarta, Bu, tetapi karena kami harus menguasai di Jawa Timur ya, ngeremo harus karena memang itu spesial saya untuk penelitian saya. Iya, luar biasa ini. Jadi memang ahli untuk tari remo ya. Kemudian menulis artikel bahkan buku ya. Jadi Pak Wahyu ini sudah sangat produktif ini. Ada 10 buku yang telah diterbitkan dan semuanya tentang tari. Jadi sangat konsisten dengan bidang ilmunya. Dan beliaunya ini kalau bisa kita baca yang terakhir tahun 2019
mengadakan ini ya, terlibat dalam pergelaran Surya Majapahit II di Kota Ya, Pandaan, Pasuruan. keseruan. Tuh, dan kayak juga tahun-tahun sebelumnya 2012 ini juga sama ya, Surya Ya, Majapahit I di tempat yang sama ini ya Bapak ya, dalam rangka ya, pembukaan Taman Candrawirwatikta, kemudian Dharma Palapa dan Sumpah Palapa di tempat yang sama juga. Oke. Dan tentunya ini yang luar biasa ya, beliau adalah duta kebudayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur di berbagai negara. Jadi luar biasa, sudah berkeliling dunia karena tari remo ya Pak. karena Wah, menari, Bu. karena menari ya luar biasa ya. Ya, Jadi apapun potensinya, kalau itu dikembangkan dengan sungguh-sungguh pastinya bisa seperti Pak Wahyu ini ya, dengan menari bisa terbang ke berbagai negara. Oke, baik, ini alhamdulillah. perkenalan tentang Pak Wahyu ya, dari kita bisa mengenal lebih dekat nanti dengan beliaunya. Kalau apa namanya tadi tinggal di Karangpilang ya Pak ya. Iya, betul. Iya, kalau di pertemuan pertama kita ini apa namanya virtual tour ke apa Royal Residence. Iya, Iya, yang ada 6 tempat ibadah yang berdampingan itu. iya, iya, iya. Jauh nggak dari kediaman Bapak? Ya lumayan, lumayan. Dibilang jauh ya enggak juga, bilang deket ya lumayan. Iya, Karena masih satu Kompas, iya, satu Surabaya. iya. Ya, baik. Ya, itu kita bisa lebih dekat mengenal tentang Pak Wahyu. Nah, saya sebenarnya minta mahasiswa ini kemarin mungkin punya selendang bisa dibawa, saya juga bawa selendang nih. Oh, iya. Padahal juga diajak apa juga nggak tahu. Siapa tahu diajak Mama menggerakkan sesuatu, melempar-lempar selendang gitu ya Pak ya. Oke, baik. Jadi ini ada nggak yang sudah nyiapin selendang nih? Tapi jangan handuk ya. Habis jogging. Iya, Nita sudah nyiapin selendang loh Pak Wahyu. Jadi nanti Iya. dia mau belajar gerakan dasarnya tadi. Iya, baik. Kalau gitu kita segera saja ya ngobrol dengan Pak Wahyu. Dan beliaunya ini luar biasa. Kemarin konfirmasi bersedia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Berarti kita adalah ya orang-orang yang sangat beruntung hari ini ya bisa ngobrol dengan Pak Wahyu. Langsung share screen atau gimana Bapak? Saya nyoba untuk sebelum screen dulu ingin Oh, menyapa iya, monggo, monggo. rekan mahasiswa. Iya, monggo, ke aturan. Oke, yang saya hormati Bu Desi dari Angtua, bagi teman-teman, apa rekan-rekan, apa anak-anak mahasiswa, salam sehat dari Surabaya. Ini memang nampaknya di luar Surabaya banyak sekali. Ya, memang ini sangat mendadak karena Bu Desi sebetulnya 3 hari yang lalu ngontak saya, tetapi tidak terangkat begitu. Kemudian hari berikutnya baru saya bisa mengangkat gitu. Nah, saya diminta untuk nemenin teman-teman mahasiswa untuk ngobrol gitu. Ya saya sanggupi karena memang paling tidak masih ingat gitu ingatan saya tentang taring remo meskipun sudah usia undur gini sudah hampir 60. Kalau dibilang apa namanya penaring remo betulan ya tidak, karena memang spesial saya kan mengajar gitu. Tapi mengamati taring remo sejak usia dini saya memang suka dengan taring remo. Magister saya juga bicara tentang remo, kemudian saya tuntaskan di S3 bicara tentang falsafahnya taring remo. Ini yang perlu saya sampaikan sehingga nanti barangkali ada hal-hal yang tidak sama dengan ungkapan yang tadi ditayangkan tentang taring remo itu siswa saya itu. Jadi memang itu ngeremo kreasi, jadi itu baru. Kalau bicara ngeremo asal muasal ya nanti saya coba di tayangan saya nanti gitu. Oke, bisa dimulai.
Ya, next terus Bu. Ya. Nggih, jadi itu saya dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatekta Surabaya. Ini masih apa namanya agak lembut ini. Mau Ya diajak terus gitu. berikutnya Bu, berikutnya Bu. Iya, baik. Apa namanya? Iya. Iya, mohon waktu Bapak ini apa Iya, iya. kalau diajak cepat kadang. Nah, gitu. Jadi saya mulai dengan sejarah perkembangan tari ngremo dalam ludruk. Ya. Memang asal muasal tari ngremo itu di dalam ludruk ya. Kalau tadi disebut bahwa ngremo itu mulai tumbuh tahun 1900-an, memang berita itu berseliweran di telinga siapapun gitu. Tetapi untuk mencari data ke belakang itu kesulitan. Dan kami melacak baru ketemu tahun 1920-an. Jadi yang namanya besutan atau besut itu, karena ludruk yang pertama itu perannya hanya 3 orang, salah satunya besut, kemudian istrinya dan pamannya itu. Nah, istilah ludruk itu sebetulnya ya ngremo itu. Ludruk itu kalau Jarwo Dosok orang Jawa itu gila-gilu dan gedra-gedruk kan gitu kan. Gila-gilu itu ya menari, gedra-gedruk itu membunyikan gongseng yang dilingkarkan di kaki kanan itu. Jadi gila-gilu gedra-gedruk kemudian menjadi ludruk gitu. Titel tradisional khas Jawa Timur yang kemudian tadi disampaikan memang berasal dari Desa Ceweng di Jombang itu. Itu memang awalnya namanya Pak Santik yang mengawali mendirikan ludruk gitu. Ya ini perannya nih gambarnya masih seperti itu, berarti ngeligododo, pakai topi Turki, kemudian celana hitam dan pakai bebet sampur merah dilingkarkan. Kenapa pakai obor? Karena memang awal mula ludruk itu bicara tentang spiritual. Jadi besut itu hadir di tengah panggung dengan membawa obor itu menghadap kanan, menghadap kiri, ke depan, ke belakang, menghormat untuk leluhurnya kan gitu. Itu disebut besutan dan ini apa namanya awal dari hidup dan tumbuhnya tari ngremo. Dilacaan yang pertama tahun 1920-an. Itu awal tumbuhnya. Ini rekonstruksi tahun 2005 Bu. Jadi ini bukan tahun 2020 tapi rekonstruksi. Jadi gambar ini tahun 2005. Itu. Ya seperti ini. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa asal muasal ngremo itu seperti ini tokoh besut itu namanya. Ya, Pak Wahyu, kalau boleh ini tahu, yang benar itu ngremo apa remo ya? Nah, ini masalah pembahasan. Jadi ketika kami berdialog banyak di kalangan ludruk, kemudian di ahli bahasa, kemudian para penarinya itu memang kalau penarinya bicara tentang ngeremo arti melakukan tari remo. Kan. Tapi dari bahasa cukup remo gitu atau ngeremo gitu. Dan ketika kami ujikan ke penguji silahkan pakai semuanya bisa dipakai remo ngeremo ngerema saya pakai ngerema karena memang asal mula bahasa itu kan u itu kan dari a o ngeremo gitu. itu jadi bebas untuk memakai jadi tidak pernah ada yang memasalahkan penggunaan istilah ini. Jadi ngerema ya boleh, ngeremo boleh, remong boleh. Jadi enggak masalah. Karena memang penelusuran saya kan
ngeremo ludruk, berarti asal muasal itu memang saya lacak betul itu dari ludruk gitu. Iya, tapi artinya apa Pak Wahyu? Remo itu. Nah, remo itu diambil dari salah satu materi gerak, Bu. Jadi remo itu ngure rekmo. Jadi ngure itu apa namanya? Apa namanya ini? Mengurai. Mengurai rekmo itu rambut. Rambut. Nah, Oh. dulu itu ada materi gerak itu yang pakai bentang gini. Nah, meskipun sekarang sudah hilang itu, tetapi namanya tetap melekat. Gitu. Itu satu etimologi. Tetapi kemudian ada lagi remong. Remong itu meletakkan sampur seperti ini, Bu. Di dalam gambar ini namanya remong. Arti meletakkan sampur di bahu, dilingkarkan di apa namanya leher, itu namanya remong. Itu begitu. Jadi istilah itu remong. Jadi bisa diambil dari istilah materi gerak remong, ngure rekmo, dan remong meletakkan sampur dilingkarkan di leher. Itu istilah remong. Ya, apalagi kalau enggak bisa dilanjut. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin yang untuk di awal ini, ya atau mungkin dilanjutkan gitu ya Pak Wahyu. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini masih dalam tahun yang sama, tetapi sudah mendekati tahun 2001 sampai berikutnya. Jadi waktu itu tahun 1920-an akhir itu teater barat yang namanya Dardanella itu menyerbu di Indonesia. Dan kemudian berpengaruh terhadap ludruk, wayang uwong, ketoprak itu kemudian kena pengaruh. Cuma kreatifnya orang Jawa Timur itu hanya terinspirasi oleh pemanggungan. Tetapi pada tema itu dia mengambil dari Timur Tengah. Jadi cerita Menak, cerita Amir Hamzah itu disadur oleh ludruk, wayang orang, ketoprak. Jadi pada tahun yang sama itu kemudian ramai dengan tema-tema baru ini. Ludruk kemudian terinspirasi oleh tema Timur Tengah, meskipun tidak mengikuti agama secara ibadah, tetapi paling tidak atribut ini ada songkok. Gitu. Ini kan simbol agama tertentu. Kemudian nasionalismenya pakai baju putih, berdasi. Gitu kan. Ini kan kalau dilihat kan aneh ini. Apa namanya perkembangan dari Besut menuju ke Stambul Jawi itu hanya setahun. Berarti Stambul Jawi itu hanya setahun, tapi sangat berpengaruh terhadap teater di Indonesia, termasuk ludruk ini. Nah, kalau di wayang orang di Solo itu munculnya apa namanya pemeranan-peranan yang lebih berani, lebih realis. Kalau wayang orang lebih realis. Kalau ludruk kan sudah realis, memang. Kalau wayang dulu simbolik, kemudian lebih realis. Jadi pemeranan percintaan misalnya betul-betul di pangku gitu, kemudian dibelai begitu sudah realis. Kalau dulu wayang orang sebelum itu dibilang saru gitu. Tapi kemudian setelah Dardanella hadir, booming itu wayang orang, ketoprak dan ludruk itu. Makanya ini meskipun setahun betul-betul berpengaruh terhadap perjalanan tari ngeremo. Makanya busananya aneh juga gitu. Pakai songkok gitu kan, tapi baju putih berdasi gitu. Ada juga sebetulnya bentuk ngeremo yang ini, tetapi dasinya dasi kuku itu, dasi kuku. Ini setahun tetapi berpengaruh. Hasil wawancara saya
seperti ini tidak berarti pemain ludruk itu ikut dalam agamanya, tetapi paling tidak atribut itu simbol-simbol busana gitu ikut. Nah, itu. Karena memang belum perjalanan ngeremo itu panjang gitu kan, dari pakai topi Turki kemudian menjadi songkok hitam yang betul-betul khas Indonesia. Ya, bisa dilanjut kalau ada pertanyaan mungkin. Iya, menarik ya, karena ternyata percampuran budaya ya Pak. Ya, jadi lenturnya Hmm. kesenian Indonesia itu seperti ini Bu. Jadi supaya penonton tetap survive gitu kan, supaya keseniannya tetap eksis itu selalu mencari hal-hal baru. Ya, Dan luar ketika biasa. ada budaya baru yang dianggap bagus, maka ikut begitu kan. Iya, jadi ternyata Dan budaya pun juga sangat terbuka terhadap ini ya, pengaruh dari luar ya. ya, Kalau itu ya, memang dirasakan sebagai sebuah budaya yang bisa mungkin waktu itu pencampuran budaya yang atau asimilasi nih ya, Pak ya, yang ya, untuk tujuannya itu memang untuk menarik penonton gitu ya, menarik Pak ya? penonton, betul-betul Oh, karena iya. memang spirit ludruk itu ya aspek ekonomi meskipun Hmm. yang ditampilkan ideologinya. Kalau Oh, tadi iya, yang besut itu kan spiritual, kan memang orang iya. Jawa itu 4 kiblat 5 pancer itu Hmm. menjadi andalan utama. Maka hormat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang 4, kemudian dirinya sebagai pancer itu dihadirkan betul di panggung. Ini Makanya ditambah namanya gila-gilu, gedrek-gedruk itu. gedar-gedruk. Iya. Iya. Nama gerakan apa ini, Pak? Apa namanya yang selendang ini? Bukan, ini saya udah pakai selendang nih. Ya Apa nanti namanya? Iya. ya ini kan bentuk adeg. Jadi Hmm. nanti saya sampaikan di belakang-belakang itu tari ngremo kemudian menghasilkan kaidah-kaidah atau patokan-patokan yang kemudian dijadikan ukuran. Menari remo kudu goyang ini ki. Nah, gitu. Itu Oh, gitu. perkembangan yang mengkristal itu kemudian menjadi aturan, menjadi Hmm. pedoman gitu. Iya, iya. Kali ini kan belum, masih dalam rangka pencarian. Iya, iya. Di bentuk kakinya masih ngedodor begitu. Hmm. Kemudian tangannya masih ngepleh kan begitu. Dadanya juga masih melengkung ke depan kan gitu kan. Tapi Apa itu? nanti ketika sudah sampai ke titik kulminasinya, Hmm. maka ukuran itu dijadikan pedoman. Oh, gitu. Nah, ya, Iya, nanti iya, ya, iya. ya. Berarti, Tapi bentuk selendangnya juga nanti akan berkembang terus. hmm. Awalnya tadi dikalungkan, sekarang yang dikalungkan hanya Yang satu. dikalungkan tidak jadi Iya, dikalungkan. satu. Nanti Iya. kemudian diikatkan di pinggang. Gitu. Yang Iya, terbaru terus. Iya, yang terus. sekarang ini ya, Pak ya. Ya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Karena memang ngeremo itu waktu itu kan belum punya spesial gerak gitu kan, Hmm. sehingga mengambil dari mana-mana, dari wayang Iya. topeng, dari wayang orang gitu, dari teater-teater yang lain itu pokoknya masuk dulu. Makanya ya, Berkreasi dan makanya disebut tari reno-reno. oh, iya. Reno-reno itu bermacam-macam gerak. Iya, iya, iya. Ya. Benar. Oke. Iya. Berikutnya nah ini dimulai dari Cak Durasim. Sudah kenal Cak Durasim? Cak Ya. Durasim yang Hmm. ditembak oleh Jepang karena kritiknya terhadap Jepang waktu itu. Jadi kidungan Cak Durasim bekupon omahe Dara melok dipon tambah sengsara. Itu kemudian Cak Hmm. Durasim ditembak oleh Jepang karena kritiknya itu. Nah, Hmm. periode ini itu ngeremo sudah masuk perjuangan. Nah, gitu. Jadi Cak Durasim dari Jombang masuk ke Surabaya, mendirikan ludruk organisasi yang kemudian manggung di
GNI waktu itu mengambil cerita perjuangan, semua perjuangan, pokoknya perjuangan rakyat. Jadi dimulai dari Siti Muninggar, pendekar wanita, kemudian ada apa namanya Cak Sogol, pendekar Sumur Gemuling, ada Cak Sarip Tambak Yoso, itu kan pejuang-pejuang lokal. Nah, itu ditampilkan di Surabaya waktu itu sehingga masyarakat kemudian terbakar semangatnya. Penonton berduyun-duyun, nah itu tahun Jepang itu sudah ketakutan gitu, apalagi Cak Durasim merakit kidungan syair Kupan Umedoro melok nipon tambah sengsoro gitu kan. Penjajahan Belanda yang sekian ratus tahun dianggap tidak ada apa-apanya, ketika Jepang datang menyakitkan sekali, ya, hanya 2,5 tahun tapi kejamnya bukan main. Itu pemain ludruk yang semuanya adalah pejuang. Itu awal mulanya Cak Munali Patah nanti masuk. Ini jadi ketika ludruk organisasi muncul itu Cak Munali sudah remaja, sudah mulai masuk ke grupnya ini. Nanti Cak Munali Patah berkembang menjadi Ngeremo Surabaya nanti di tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi kesenian sebagai wadah untuk mengkritisi dan sebagai wadah perjuangan gitu ya. Iya, ada perjuangan. Ada perjuangan. Memang terkenal Cak Durasim itu kan pejuang lewat kesenian. Lewat kidungan-kidungan. Ini fotonya Cak Durasim nih, Pak? Bukan. Ini gitu. bukan Cak Durasim. Ini penarinya namanya Cak Minin. Ya. Jadi di zamannya Cak Durasim itu ada tokoh terkenal di dalam pertunjukan itu Cak Manan, Cak Minin, Cak Minun, nah, gitu kan? Iya. Tapi bukan saudara ya? Bukan. Nanti semuanya istilahnya dagelan. Biasanya pemeran dagelan itu top-topnya orang. Jadi kemampuan sampai bisa menjadi dagelan itu berarti secara psikologi, secara talenta sudah tingkat tinggi. Iya. Kalau hanya pemeranan tokoh belum seberapa, tapi kalau sudah ke tingkat dagelan itu sudah tingkat tinggi. Makanya ketoprak-ketoprak itu bosnya pasti berperan sebagai dagelan. Iya, dagelan itu ini mungkin mahasiswa nggak ngerti nih, sama dengan pelawak ya. Pelawaknya. Karena memang pelawak itu harus cerdas ya, Pak. Iya, itu spontan tapi ngeluh kalau tidak diketawakan penonton itu kan. Iya, betul, bisa mati gaya kalau nggak ngerti. Iya, mati gaya. Nah, ini pakaiannya sudah berubah. Jadi mencoba untuk mengakrabkan iket itu untuk dijadikan atribut, meskipun belum sampai seperti ini. Tapi iket masih iket biasa itu ya, seperti Bali itu ada di kepala itu ya. Iya, iketnya di kepala, Nah, ini sampurnya sudah tidak di bahu lagi. Nah, sudah diikatkan di pinggang. Oh, iya, jadi sudah mulai mengalami perkembangan nih. Tapi pola geraknya masih sama seperti yang dulu, tetapi lebih diangkat. Nah, ini yang pakai apa namanya dasi kuku itu. Iya, betul. Masih menggunakan budaya Barat ya. Iya, jadi dimodifikasi terus tak ono mlebu gitu. Yang tren, jadi dulu yang viral apa gitu ya Pak ya, ada juga. Iya, yang tren di masanya dimasukkan yaitu ini ya, dasi kupu-kupu ini. Itu malah mirip Tuxedo itu. Ya, ini termasuk bentuk-bentuk kritik kan, kalau analis menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk kritik terhadap Barat gitu loh. Next gitu ya Pak. Next ya. Nah, ini tahun 50-an itu saya menemukan data bahwa Pak Karno itu datang ke Surabaya disambut oleh ludruk Malang yang
menyambut Pak Karno di Surabaya, mengadakan pertunjukan. Nah, setelah pertunjukan selesai, Pak Karno masuk ke Kombong, ke dalam grup itu, mencari ngeremonya, mencari penari ngeremonya, kemudian disalami. Luar biasa, luar biasa. Ngeremo adalah semangat arek-arek Surabaya, harus dipertahankan dan harus terus maju. Nah, ini inspirasi pertama tari ngeremo menuju ke pembentukan karakter. Jadi meskipun busananya masih sekenanya, ini diambil dari wayang topeng gitu, karena belum menemukan atribut yang spesifik ngeremo. Jadi ini diambil dari Malang, dari Tayub itu diambil untuk pokoknya yang penting melebu gitu ya. Masih belum menemukan busana yang spesifik. Ini waktu itu penarinya namanya Cak Subur. Jadi Cak Subur itu yang disalami oleh Pak Karno itu merasa sangat gembira sekali bahwa Pak Karno mengapresiasi tari ngremo sebagai sebuah alat perjuangan. Nah ini nanti tahun 60-an baru muncul karakteristik yang spesifik dari tari ngremo di Surabaya. Ya, monggo berikutnya. Ini sudah menunjukkan karakter dari aspek busana. Sudah hilang dari Jadi, kupu-kupunya. ya, jadi masih Cak Subur. Jadi ketika tahun 50-an terinspirasi terus, kemudian tanggapan di Batu Malang itu kemudian menghadirkan busana meskipun diambil dari wayang orang, diambil dari ketoprak, tetapi sudah menggambarkan sosok Cakraningrat. Nah, jadi pemain ludruk itu mengidolakan tokoh-tokoh dahulu yang berjuang untuk bangsanya. Dan Cakraningrat itu terkenal memang untuk berjuang melawan Belanda, orang yang sangat berani. Ini Cakraningrat dari Madura ini yang menjadi idola adalah Cakraningrat yang keempat, yang meninggalnya di mana itu di Afrika Selatan karena menentang Belanda, oleh Belanda diasingkan di Afrika Selatan, meninggal di sana. Ini Cakraningrat yang keempat. Jadi Cakraningrat 1, 2, 3, 4 kan gitu. Ini Bupati Sampang. Ya, monggo berikutnya. Nah, ini sudah tahun 70-an sudah menemukan jati dirinya. Jadi tari ngremo yang masih terinspirasi oleh tokoh karakter Cakraningrat, kemudian ditambah geraknya yang luar biasa menurut saya, sudah menemukan bentuk dan tekniknya sehingga ngremo yang berkarakter Cakraningrat divisualkan seperti ini. Jadi riasnya sudah seperti orang Madura, begitu kan? Busananya juga seperti pangeran-pangeran Madura masa lalu. Iya, memang menarik ya Bapak ya, perjalanan pencampuran budaya dari yang Jombang yang terpengaruh oleh kemudian masuk budaya Barat tadi, kemudian sampai ke Madura gitu ya. Perjuangan tokoh idolanya Madura, memang Jawa Timur kan yang paling terkenal kan Madura. Dan ini adalah tokoh pejuang. Ketika dikawinkan dengan putri dari kerajaan Solo kan salah satu cara untuk meredam itu kan dikawinkan, tapi kan jiwa pejuangnya tetap hidup. Jiwa pejuangnya tetap hidup. Sehingga dia dengan keras pokoknya pejuang harus kembali ke negaranya. Iya, kalau ini Bapak, apa yang menarik itu kan kidung ya. Kidung itu kan kayak tembang atau nyanyian ya, jula-juli gitu ya. Itu awalnya memang dari selalu mengikuti remo ini atau bagian dari ludruk ya memang ya? Yang di dalam ludruk itu yang berhak untuk ngidung itu kan pengereman, kemudian lawaknya, dagelan. Nah,
Jadi ada penghitung khusus sebelum dagel itu pasti ngitung dulu. Nah, kemudian ngeremo ini ngitung resmi. Jadi remo itu terbatas untuk ngitung karena memang dibatasi oleh waktu. Tapi kalau dagelan itu seenaknya, sekenanya untuk merakit. Dan itu selalu disesuaikan dengan kondisi. Iya, ini Jadi Pak Wahyu mulai ini Pak Wahyu ya, bisa nyontohin hitungan ya. ya, Lama ini nggak dengerin. ya. Nah, sekarang Boleh yang Pak? terkenal itu kan itu Jakartolo itu. Iya, Ya, pasti. Jakartolo itu kan maestronya kidung ya, Jakartolo Hmm. itu pencetus berbagai gaya hitungan itu ya, Jakartolo. Ini kalau Ketika Pak Wahyu bisa nyoba hitungan juga, boleh nggak Pak? oh boleh. Oh, kita dengarkan hitungannya Pak Wahyu ya. Iya. Ketika saya ujian S3 itu kan harus ngitung juga, harus ngeremo juga itu. Jadi yang saya coba untuk hitungkan ya yang di ngeremo itu. Amirsani kesenian ludruk saking Surabaya. Itu berarti Wow, biasa. pengenalan apa ngeremo dalam kepada penontonnya itu mengenalkan seperti itu. Jadi kesenian ngeremo dari Surabaya. Surabaya. Pembukaannya ya Pak ya. Ya pembukaannya. Iya, Nah luar penutupnya biasa. itu macam-macam. Hmm. Yupainten pleleken ondo cekap semanten atur kula. Artinya Pak, lucu sih, tapi nanti mahasiswa nggak Ya, ngerti artinya. jadi diplesetkan Yupainten itu kan mak-mak dari desa. Iya, Mbak Yupainten Painten. Mbak Painten. keleleken ondo. Artinya diplesetkan Ketelan wis tangan tuwek tangga. keleleken ondo cekap semanten atur kawula. Iya, Itu jadi banyak kayak sekali. pantun ya Pak ya. Ya, ya. Iya, jadi apa tadi ya Mbak apa namanya Mbak itu kan dari bahasa Jawa untuk menyebut perempuan. Jadi Ya. Mbak Painten ke telan Keleleken. Ya. anak tangga. Wah, seperti apa ya? Keleleken tangga, ondo itu tangga. Terus cukup sekian. Sekian pasugatan atau apa namanya Apa itu pertunjukan kami. ya pertunjukan kami. Jadi kayak semacam inilah Ya. pantun gitu ya. Oke. Oke, monggo Bapak. Ya. Yang monggo jadi spesifikasi busana itu kemudian setiap pengereman itu punya. Tetapi yang berkarakter cakranirad rata-rata sama. Jadi celana hitam, baju hitam, kemudian ornamen-ornamen ini sangat disesuaikan dengan apa namanya kemaruman atau kesenangan pengereman. Nanti saya tunjukkan monalipata yang spesifik untuk apa penuh makna, arti busananya yang penuh makna. Nah ini yang kembali ke Jombang. Jadi waktu itu ketika ludruk organisasi muncul itu ada 4 tokoh yang belajar di Cak Manan, Cak Minin, dan Cak Minun itu. 4 itu dari Surabaya 2, dari Jombang 1, dari Malang 1 itu belajar ngeremo di ludruknya Cak Durasim, nah, yang namanya Cak Minun itu. Tetapi belajarnya orang ngeremo itu tidak seperti pembelajaran di kelas sekolah. Jadi belajarnya orang ludruk itu mencuri. Mencuri itu yang dijadikan guru itu tidak tahu bahwa mereka punya murid. Nah, makanya diistilahkan dengan nyebeng. Nyebeng itu adalah belajar dengan cara mencuri. Apakah melihat langsung di depan, apakah melihat di sisi-sisi panggung itu, yang jelas bahwa mereka menyerap geraknya, menyerap hidungnya, menyerap gendingnya, itu dengan cara tidak diketahui oleh yang dianggap gurunya itu. Nah, tapi kemudian setelah selesai tuntas,
4 orang ini kembali ke daerah masing-masing. Termasuk ini, Pak Ali Markasan. Ini Ali Markasan spesifik Jombang, beda dengan Surabaya tadi. Jadi Jombang itu kemudian yang dari besutan, yang ngeligododo, tidak pakai baju. Pulang kembali ya tetap tidak pakai baju. Tetapi di dalam tema perjuangannya, bukan perjuangan melawan penjajah, tetapi perjuangan untuk mengundi nasib, mencari penghidupan ekonomi di kota. Maka Ludruk terpecah menjadi 2 itu, yang berafiliasi dengan nasionalis tentara, yang kedua berafiliasi dengan tanda kurung PKI kan gitu kan. Maka cerita-cerita rakyat lebih diutamakan. Rakyat, nah, rakyat yang utamakan pemuda. Nah, pemuda ini kemudian digambarkan berjuang untuk mengundi nasib ke kota. Disamarkan. Jadi dulu kan banyak Ludruk yang kena karena ikut undergo-nya PKI waktu itu. Ada Lekra, ada macam itu. Nah, ini adalah maestronya Jombang, Mbak ini, Pak Ali Markasan almarhum. Ini saya ke Jombang untuk wawancara ini senang sekali karena beliaunya orang terbuka begitu. Dia menghasilkan ngeremo yang luar biasa. Ini maestro mendapat penghargaan dari negara, dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian sebelum almarhum, beliau ini dituakan. Hebatnya seniman daerah itu karena spiritualnya tinggi, gitu kan? Karena memang Ludruk itu berangkat dari spiritual, maka spiritual ini terus mengalir sampai kepada ini Ali Markasan ini. Jadi ketika dia pensiun tidak menari, itu menjadi guru spiritual di desanya. Jadi rezekinya tidak dari ngremo, tetapi dari tamu-tamu yang datang untuk ingin mencari solusi tentang hidup. Itu Pak Ali Markasan. Ya, itu ketika saya ke sana sebelum meninggal itu, tamunya luar biasa. Dan tamunya itu bukan orang sembarang. Ya, banyak pejabat yang ke sana. Ada yang ingin rezekinya lancar, ada yang ingin supaya hajatannya tidak hujan, macam-macam. Dan itu dipercayakan kepada beliau ini. Itu hebatnya. Termasuk Pak Munali Patah itu juga demikian. Ketika pensiun tidak menari karena memang faktor U itu kemudian dituakan oleh masyarakat. Hebatnya seperti itu. Oke, monggo diteruskan. Jadi, nah ini yang Pak Munali, di spesifik busananya luar biasa. Ini betul-betul mengekspresikan cakraningrat yang dari Madura. Jadi Munali Patah ini seorang aktor Ludruk, tetapi juga aktor penari remo. Sama-sama memerankan cakraningrat. Makanya ketika waktu kecil saya itu, ketika Pak Munali ini jadi itu hanya saya dengar dari radio. Saya belum pernah masa kecil saya ketemu langsung, tapi sudah mengidolakan sejak kecil karena Pak Munali itu ketika memerankan di dalam sandiwara Ludruk itu luar biasa. Ini orang dari Sidoarjo, tetapi kalau bicara Madura itu orang Madura kalah fasenya gitu. Dan Madura Sumeneb, itu santun, tidak seperti Madura yang cedak laut. Cedak laut itu kan gerowal-gerowal dan dalam tanda petik cenderung kasar begitu. Tapi Cak Munali santunnya seperti orang Solo. Jadi Madura Sumeneb itu Madura yang bahasanya santun sekali. Itu. Kalau lihat dari simbol bajunya ya Pak, jadi kan ya, bajunya ningrat. Ini ornamen apa namanya tumbuh-tumbuhan itu memang diambil dari Madura yang dimaknakan sebagai mata. Jadi daun-daun itu seperti diibaratkan seperti pandeleng. Pandeleng itu penglihatan. Penglihatan yang tidak keluar tetapi ke dalam. Jadi melihat ke dalam, melihat ke jiwa. Gitu. Jadi ngeremo itu ya ditonton tetapi juga menembah kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Simbolnya seperti itu.
Tapi anehnya memang kain zariknya masih menggunakan motif-motif Solo, tetapi ornamen dalamnya sudah diambil dari simbol-simbol Madura. Jadi lorengnya seperti parang gitu, parang barong, tapi dalamnya sudah menggunakan tumbuh-tumbuhan yang terkenal di Madura. Nah ini penggunaan sampurnya spesifik. Pak Munalipata itu yang satu disampirkan, yang satu diikatkan di pinggang. Dan ini spesial, busana ini spesial untuk Pak Munali. Ketika dia bercerita, membanggakan busananya luar biasa. Ketika saya wawancara tahun 2013 itu, untuk tesis saya gitu ya, ceritanya sudah, dan ini pejuang. Jadi ketika remaja dengan Pak Abdul Hasim ini masuk ke organisasi namanya Alap-Alap. Alap-Alap itu di Surabaya kalau siang itu memanggul senjata, kalau malam ngidung dengan berjuang dengan ngidungnya, dengan remo. Jadi siang malam itu dia itu berjuang. Kalau siang bawa bambu runcing, kalau malam pakai gongseng gitu. Itu ceritanya begitu. Dan dia itu masuk ke organisasi namanya Alap-Alap. Alap-Alap itu kelompok kesenian yang tergabung dalam perjuangan rakyat. Itu Cak Munali. Kemudian tahun 71 inilah awal mula ngeremo keluar dari ludruk. Jadi Cak Munali kalau ngeremo biasanya 45 menit, itu kemudian diringkas menjadi 11 menit. Iya, kenapa kok lama itu Pak? Kok sampai 45? Ya, biasanya itu kan ngeremo di dalam ludruk itu kan banyak saweran. Oh, jadi tujuannya. Jadi ngitung, di tengah-tengah hitungan itu banyak penonton yang naik karena kagum dengan penarinya, kemudian nempelkan duit di mana-mana, diikatnya, di sabuknya itu dipeniti, jadi kelihatan berapa rupiah itu. Kalau memang bagus ya pakai trembel dulu, trembel uang itu, menari dengan uang itu. Nah sekarang itu kemudian oleh pemerintah boleh. Jadi tahun 78 itu pemerintah menyelenggarakan lomba tari ngeremo ya, karena saking banyaknya tari ngeremo sehingga muncul gaya ngeremo Surabaya, gaya ngeremo Jombang, Malang, dan Madura, itu yang terkenal. Jadi 4 gaya itu yang terkenal. Tetapi yang eksis di Surabaya, Jombang, dan Surabaya. Jadi kalau kita ke Madura ya tahu tadi ngeremo Madura yang pakai celurit itu. Pak Munalipata juga pernah ngeremo yang pakai celurit. Karena yang di Jombang tadi, yang ngeligo tadi, yang gododo tadi. Karena inspirasi oleh pejuang pemuda, dan waktu itu Mbah Bolet, istilahnya pencetus tari remo Jombang, kemudian disadur oleh Pak Ali Markasan tadi menjadi spesifik. Nah, beliau itu kan pelawak-pelawak sehingga lebih seger gitu tariannya. Nah, tetapi ketika dikreasi oleh anak-anak Surabaya menjadi pejuang satria semua, padahal sebetulnya Jombang itu lebih familiar, lebih seger gitu. Makanya kalau Pak Ali Markasan tadi ngeremo itu kita ketawa tapi tertahan. Gitu. Jadi mau membuka mulut itu sungkan karena memang saking apike, ya, tetapi nggak bisa nahan tawa di sini. Nah, ketika sudah ngeremo selesai meledak udah. Ketawa itu meledak dan orang bilang maestro. Pak, itu saya punya rekaman itu tahun 2004 itu ketika Pak Ali Markasan dijadikan simbol dan tidak dilombakan karena sudah tidak ada tandingannya. Mereka eksibisi tetapi menari 45 menit. Bayangkan usia di atas 60, tetapi karena spirit penonton itu beliau energinya meluap. Tetapi setelah joget,
ngeletak, gitu kan. Langsung ngambil kursi leren, habis tenaganya. Iya. Itu orang-orang masjid. Iya. Nah ini juga siswa saya gitu, seperti yang ditampilkan tadi. Jadi sudah kreasi berbagai gaya masuk. Surabaya masuk, di Jombang masuk, Malang masuk, itu Madura masuk. Jadi atribut-atribut busananya sudah macam-macam. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang jambon. Kadang-kadang memang kreativitas nggak bisa ditahan. Dan ini ketika diskusi, ketika seminar, sudah biarin itu kreasi. Dan ngeremo itu memang perjalanan sejarahnya memang tidak ada yang bisa membendung. Tidak membendung, nanti kreasi terus berkembang sampai sini, sampai ini anak-anak ini SMA, anak-anak awal-awal masuk perguruan tinggi udah berkreasi tentang busananya dan termasuk geraknya. Ini yang 9 menit. Iya. Dan di sekolah-sekolah itu. Nah ini yang spesial. Tari ngeremot juga itu diciptakan untuk penutupan SEA Games waktu itu. Saya lupa di mana, di Solo itu. Ini hanya 4 menit. Tapi perpaduan dari 4 gaya itu masuk semua. Nah, di 4 gaya, sehingga kakinya diangkat itu tidak ke depan tapi ke samping. Ini spesial, jadi tidak ada yang seperti ini. Sebelumnya tidak ada. Dan ini terbaik, Mbak. Jadi, siswa saya terbaik, tapi sudah almarhum muda. Namanya Supriyadi itu. Ini sudah mencapai puncak kebagusan teknik. Nah, kalau ngeremo sekolah itu belum sampai ke penghayatan, tetapi kebagusan teknik. Nah, ini sudah kalau patuh terhadap teknik dasar tadi yang saya sebutkan, inilah orangnya. Iya. Ini kelihatan memang sangat gagah ya. Iya, gagah. Orangnya memang tinggi besar, dan ini saya jadikan sampel ketika saya ujian S2-nya. Ini kebagusan tekniknya dan karakter tentang Cakraningrat muda. Itu kelihatan tampak sekali. Seperti seorang pangeran ini ya, pangeran. Tapi busananya sudah tidak hitam lagi. Karena hitam itu simbol ketuaan, ya, makanya putih itu masih sangat muda. Nah, sambutnya sama dengan yang tadi. Nah, ini yang terakhir ya, tadi ngeremo Gagak Kanyar itu sekitar tahun 2007 gitu. Ini garapan teman saya ini, yang kemudian dijadikan ikon di Surabaya, yang selalu dimanfaatkan untuk perhelatan hari jadi kota Surabaya. Yang terakhir tahun 2018 itu penarinya 271, sama seperti hari jadi kota Surabaya. Nah, jadi ini TK itu Mbak, jadi TK paling tinggi SMP. Jadi sekian banyak itu diambil dari TK, SD, SMP paling tinggi. Nah, cara untuk mendapatkan penari ngeremo yang banyak itu Ibu Wali Kota membuat surat edaran disampaikan kepada sekolah-sekolah supaya istilahnya nyantrik ke senimannya. Maka senimannya dipanggil di Balai Kota, diselenggarakan pelatihan. Jadi guru-guru sak Surabaya itu diceluk untuk mempelajari tari Gagak. Maka tidak sulit untuk mencari penari ngeremo yang seusia dini. Tapi pembelajarannya memang mengerikan, Mbak. Jadi pelatihnya betul-betul militeristik begitu. Berarti kejamnya bukan main. Tapi orang tuanya orang tuanya itu senang sekali. Karena seringkali ke istana gitu. Jadi waktu pemerintahan SBY itu berapa kali diundang ke istana. Itu dari Surabaya, dan ini Sanggar Putra Bimarespati, ya anak-anaknya seperti ini. Orang tuanya kan bangga anaknya digendong Pak Presiden itu kan ya. Bangga meskipun cara pendidikan ngeremonya sudah nggak karu-karuan kejamnya.
Itu sampai kemudian mental kepenariannya ya masih ke teknik saja, belum sampai ke kejiwaan. Kalau penjiwaan itu ya ada di ludruk itu. Kalau ngeremo sekolah itu belum ada penjiwaan. Iya, Ya, ini sebenarnya orang-orang yang iya, mengekspresikan tari remo yang benar itu seperti apa Pak? Serius itu kalau misalnya penari Bali itu kan belalak-belalak gitu ya kan. Nah, kalau remo itu sebenarnya seperti apa yang benar? Apa ya harus profil seperti apa? Serius seperti ini atau tidak tersenyum atau boleh senyum-senyum gitu? nah, ini memang problem, Mbak. Jadi Hmm. sanggar-sanggar itu kadang-kadang di dalam pembinaan terhadap anak didiknya itu tidak terkontrol kadang-kadang. Makanya ketika kami juri bersama para juri itu selalu berdebat bagaimana mengembalikan ekspresinya ngeremo itu bagi anak-anak gitu kan. Nah, ini seringkali ketika kami juri itu setelah juri pasti memberikan saran kepada para pembinanya bahwa ini adalah pejuang, boleh senyum, boleh. Pengirim ludruk itu kalau menyapu pandangan penonton itu senyumnya membuat kepencut kok, ngerem ludruk itu. Tapi kalau sudah bergerak, itu pandangan mata penari itu keluar tapi juga ke dalam. Nah gitu loh. Jadi seakan-akan itu melihat penonton, tapi sebetulnya dia itu melihat ke dalam jiwanya. Oh, Nah, makanya kita ketika melihat pengereman ludruk itu kadang-kadang gitu, ingin ketawa nggak berani karena memang dia itu sebetulnya memandang siapa tuh? Sepertinya dia itu memandang penonton, tapi kalau kita cermati betul itu pandangannya itu masuk ke dalam. Nah, ketika kita dialog, kita wawancara itu memang begitu. Bahwa tani remo itu ramung sak dermo ngelayani penonton le gitu. Ngremo iku manembahing Gusti. Makanya di dalam ngremo nanti saya sebutkan di mana di filosofinya nanti ada di sana. Di hati filosofi ngremo itu bukan hanya pada gerak, tapi seluruh totalitasnya itu kemudian kami dialogkan ke para pengiriman, kepada otoritas budaya di Jawa Timur itu kemudian menghasilkan 7 macam nilai filosofinya yang saya tuangkan dalam disertasi saya itu yang pertanggungjawaban saya gitu ya. Ya seperti ini nilai filosofinya ya ini keputusan di kemunian religius orang pengiriman di dalam menyajikan tari gremo. Jadi dari spiritualnya itu. Jadi awal dari spiritual itu memang terus mengalir ke dalam jiwa-jiwa para pengiriman. Itulah kemudian dikatakan aku durung untuk sembogo. Nah, itu sembogo itu nilai spiritual. Nah, supaya apa? Supaya nanti itu batiniahnya iso tenang, bisa menghadapi penonton bisa pede gitu, kemudian tumbuh karisma begitu, itu dengan spiritual Mbak. Jadi namanya nyajen, Dan itu ketika saya wawancara itu nyajen itu susahnya bukan main. Seorang pengiriman ludruk itu orang gerak-gerak tapi bagaimana berhubungan dengan Tuhan itu sebagai apa namanya dasar untuk menjadi pengiriman yang sejati begitu. Jadi makanya ada konsep namanya seniti itu nanti. Nggih, monggo ini nilai kekudusan bagi seorang penari, kekudusan atau kemurnian. Nah, ini kesucian. Tapi di sana ada seniti. Seniti itu seni dari hati betul-betul. Jadi dia menari itu adalah panggilan jiwa. Duit itu istilahnya begitu. Itu hanya mengikuti. Ini penari mape ya duitmu akeh kan gitu. Nah, gitu. Kalau narinya nggak payu ya gak ono duite. Makanya seni di hati, tumbuh dari hati. Maka ketika saya wawancara salah satu pengiriman dari Jember yang berdomisili di Surabaya itu seperti orang nggak punya apa-apa. Tapi ketika saya ke Jember itu ternyata sapi ini ono 26 sapi itu disebar ke saudaranya untuk bagi hasil itu hasil dari ngeremo ya karena memang ngeremo sepanjang hayat
Jadi hidupnya mulai kecil, mulai SMP sampai almarhum itu mengremo saja. Padahal dia juga punya kegiatan pertanian tembakau di Jember sana, tapi yaitu lebih mengakrabi ngeremo itu, makanya menjadi maestronya ngeremo Surabaya, namanya Pak Maulan Joko Pitono itu. Nah ini bicara tentang ketepatan. Ketepatan itu nek basa Jawa ini ya trep atau mungguh. Mungguh itu selaras. Selaras bahwa ngremo itu ya wadah ya isi. Wadah itu wadake, isinya adalah temanya itu. Yang dimaksud dengan ketepatan. Dan ngremo itu menggunakan falsafah ini. Tepat gerai, tepat sandangnya, tepat semuanya, tepat harus tepat. Kebenaran akan menjadi malu ketika pengereman itu salah di dalam panggung, kan begitu. Makanya tidak ada pengereman yang salah. Kenapa? Karena menari yang sudah tidak terhingga hitungannya itu kemudian spontanitas yang jalan. Jadi refleks itu kemudian sudah menjadi bagian dalam hidup kepenariannya. Jadi tidak lagi mengingat gerak. Ketika sudah gending bunyi ya sudah mengalir gerak itu. Dan kadang-kadang ketika ingin tampil lebih itu muncul kreativitas baru sehingga terus disenangi penonton. Jadi ada istilah spontanitas di dalam tari ngremo, tetapi spontanitas yang selalu memperbarui. Untuk apa? Untuk selalu disukai penonton. Itu penari yang ludruk. Ya, itu. Di teknik itu sudah tidak dipikir, kinestetik sudah tidak dipikir. Yang dipikir adalah seneng kabeh. Aku seneng joget, penonton yang seneng nonton aku. Nah, gitu. Dan itu kebenaran teknik itulah yang menjadi dasar untuk menjadi disenangi oleh penonton. Nah ini Mbak yang saya sebut sebagai kaidah teknik dasar yang membutuhkan kepatuhan. Namanya asisa papenglati. Jadi dasar ngremo itu adeg. Adeg itu bleger tubuh ketika berdiri tegak. Siku itu cara melakukan gerak. Siku itu ketepatan teknik. Jadi bentuk-bentuknya harus tepat. Sabut itu cara melakukan. Pacak itu wadaknya. Jadi rias, busana, polatan itu yang keluar dan ke dalam tadi. Kemudian ngelaras itu penak tadi loh. Saya seneng, kowe seneng, itu ngelaras dan menghayati betul. Nah, itu kemudian menjadi dasar ngeremo anak-anak dan ini kita belajarkan pada mahasiswa dan siswa. Bahwa ngeremo itu punya aturan seperti ini. Ora sakarepe dhewe. Inilah yang nanti akan tari ngeremo menjadi langgeng. Bisa hidup terus karena memang sudah dibingkai oleh kaidah-kaidah teknik dasar yang baik. Oke. Nah ini keselarasan. Jadi aspek gerak, visual, dengar, dan isi wadah itu sudah menjadi selaras. Sudah tidak ada yang kontradiksi antara satu dengan yang lain. Struktur luar, struktur dalam sudah menjadi satu bagian. Gitu. Enggak, naik lagi. Ya, ini. Jadi kalau melihat ngeremo ludruk itu Mbak, di karakteristik itu betul-betul bisa kita rasakan. Makanya saya itu akan menjadi rindu kalau dalam 1 minggu itu tidak keluyuran ludruk. Gitu. Jadi idola saya itu kan Ludruk Karya Budaya dan Budi Wijaya. Sama-sama dari Mojokerto dan Jombang. Dan itu penarinya luar biasa. Yang satu ngremo Surabaya, yang satu ngremo Jombang. Dan itu melengkapi jiwa saya untuk kangen gitu loh. Iya, iya. Masih eksis ya Pak ya sampai sekarang? Masih eksis. Oh, yang meninggal dunia itu yang baru saja meninggal itu yang Surabaya. Tapi tumbuh lagi generasi yang udah lagi. Terus tumbuh gitu. Makanya ngeremo itu bisa langgeng karena memang
sudah menjadi kristal, totalitas di dalam menyampaikan budaya Surabaya itu sudah total sehingga tidak akan pernah habis. Dan apalagi sekolah-sekolah mendukung. Ketika Ngremo keluar menjadi disiplin tari khusus itu sudah nampaknya mustahil kalau Ngremo itu hilang. Karena memang di sanggar, di sekolah itu selalu mewajibkan kalau di Surabaya. Surabaya itu wajib, sekolah anak sekolah, bulanang itu wajib, harus bisa. Ini yang menjadi ikon Jawa Timur. Nah, sopan santunan. Sopan santun ditunjukkan bahwa Ngremo awal mula itu pasti hormat pada penonton dan berakhir dengan hormat pula kepada penonton. Ngidungnya juga salam taklim dumateng para pamirsa sedaya. Kan selalu begitu. Salam taklim. Nanti keselamatan mudah-mudahan menimpa kepada Anda dan kepada saya. Salam taklim gitu. Ini kesopanan. Yang terakhir adalah kebaikan. Bahwa virtuositas penari itu adalah hal utama. Virtuositas itu talenta yang sudah tingkat tinggi dan mempunyai kemampuan spontanitas, kemampuan improvisasi sudah tingkat tinggi. Sehingga pengremo itu disebut pengreman itu karena memang sudah memenuhi kaidah ini, indah lan elok. Edipeni kemudian migunani. Filsafat Jawanya kan gitu. Indah lan elok itu adalah indah yang memukau dan mempesona. Edipeni itu indah yang bermakna logis gitu, enak dirasani dan diakui oleh budayanya. Nah, kemudian migunani ini sudah bisa menghasilkan ekonomi, bisa ketentraman batin dan bisa menyumbangkan kepada kebudayaan. Inilah. Jadi Ngremo sebagai ilmu itu betul-betul tampak. Jadi etimologinya, epistemologi dan aksiologinya itu betul-betul tampak di tari Ngremo. Itu yang saya suka itu kan seperti ini. Matang Dan gitu ya, dewasa. Bisa langgeng ya, bisa hidup langgeng di tengah-tengah masyarakat. Ya. Saya pikir ini Mbak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dialog, ya monggo gitu kita. Wah, ini kita jadi tahu lebih banyak ya. Karena dulu saya kalau SD gitu ada tari Ngremo itu aslinya itu masih belum memahami ya, Pak. Jadi kayak bosen gitu. Kalau sudah mulai ngidung itu, wah sudah selesai gitu kan. Padahal ngidung itu kalau di Ngremo itu ada 3 tahap, Mbak. Tahap pertama itu yang betul-betul resmi, paling tidak itu 4 syair. Itu yang resmi. Jadi salam taklim, kemudian mohon maaf, mempersilahkan penonton. Kemudian yang kedua itu setelah joget lagi, gerak-gerak lagi, ngitung lagi, itu sudah ngomong masalah perjuangan, masalah hidup, masalah. Yang ketiga pamit, itu tadi yupainten leleken timbo atau gimana juga semanten atau kaulah. Iya, jadi yang disampaikan itu sesuai dengan topik ya, istilahnya tema-temanya itu berubah yang selalu berubah. Kalau pemerintah misalnya sedang menyampaikan program keluarga bencana gitu ya ludruk ya semuanya ngomong KB gitu. Ketika pemilu ya bicara tentang parpol gitu kan. Apalagi ketika PKI dulu sudah bicara tentang Paluarit gitu. Makanya ludruk selalu aktual gitu. Orang bilang bahwa ludruk akan tenggelam. Coba kita lihat ke desa-desa itu, ludruk masih disukai masyarakat. Betul, masih menyedot massa. Masih penonton itu tidak beranjak dari meskipun bawa tikar sendiri, bawa termos, bawa wakul, bawa makanan sendiri, sekeluarga dobrok. Ini Pak Wahyu, kalau saya perhatikan benar nggak ya yang saya amati ini penari ludruk atau remo itu kan make up-nya putih gitu ya. Itu ada pengaruhnya nggak? Istilahnya ada pengaruh dari budaya apa gitu kan kayak topeng gitu kan. Iya, betul Pak. Nah, ini mengingatkan saya bahwa
ketika Jawa Timur itu kan yang melahirkan budaya Panji. Nah, Panji itu identik dengan topeng. Dan Oh iya, iya. dan penari Majapahit yang terkenal itu Hayam Wuruk. Oh iya. Nah, kalau Ibu bisa membaca Negara Kertagama itu Hayam Wuruk itu menari topeng. Dan Ngeremo ini juga terinspirasi oleh topeng. Makanya gedak-gedeknya itu ya itu pola topeng itu. Oh, Kemudian hentakan kaki itu untuk memperkuat hentakan pola-pola ini. Dan memang itu saya tulis di tulisan saya, memang Ngeremo itu meskipun lahir dari rakyat itu dia akan dipengaruhi oleh kejayaan Majapahit. Gitu, meskipun Panji itu lahir di Kediri gitu kan, berkembangnya ke Majapahit kan luar biasa. Berarti Sampai setelah dipengaruhi oleh budaya Cakraningrat dari Madura itu, terakhir dipengaruhi oleh Majapahit. Iya, jadi riasnya yang kaku itu memang dari topeng, tetapi tetap mencerminkan karakter Cakraningrat, jiwanya Cakraningrat, tetapi wujudnya itu masih bicara tentang topeng. Oh iya, jadi luar biasa. Nah, jadi gongseng itu yang genta-genta kecil melingkar dari kanan itu adalah untuk mempertegas gerakan-gerakan wajah itu. Iya, iya. Kalau yang tadi yang kerincing-kerincing yang di kaki itu sebenarnya bermakna apa itu, Pak? Apa itu gedruk-gedruk itu kan kerincing-kerincing ya? Ya, yang namanya gongseng itu, Mbak. Jadi kerincing-kerincing itu kan genda-genda kecil yang dirangkai, kemudian diikatkan di pergelangan kaki kanan, dihentak-hentakkan itu ya dalam rangka satu untuk mengatur irama tempo. Irama tempo supaya pengrawit itu mengikuti irama tempo yang diinginkan oleh nari itu. Satu, yang kedua memang untuk mempertegas dirinya. Jadi setiap hentakan kaki itu toleh kemana itu dipertegas oleh hentakan kaki itu. Dan itu juga berasal dari kebudayaan India sana, Mbak. Jadi ada namanya katakali itu. Tari katakali itu ya India kan pakai gongseng itu. Kaki diangkat kemudian tangan ke atas gini itu mudranya orang India. Jadi pengaruh budaya itu sudah terjadi sejak masa itu. Benar-benar dari mana-mana ya budayanya. Dari mana-mana ya. Dan kemudian mengindonesia itu. Iya, betul. Menjawab. Iya, ada loh ini apa namanya yang juga suka menari nih di mahasiswa modul Nusantara ini. Ani, kamu kan kemarin minggu lalu menari nih. Ani dari Jepang ya. Ya suka menari itu Pak Wahyu. Iya. Kamu ada yang mau ditanyakan atau Nita ini soalnya udah siap-siap sama selendang gitu loh Pak Wahyu. Iya. Mau belajar apa gitu. Kalau ingin tahu yang bagus ya ditayangkan tadi itu bagus. Kalau saya kan sudah uzur gitu, tapi kalau diminta untuk gerak gitu ya saya coba saya juga membawa sampur, tapi paling tidak dasar-dasar adeg, siku, kemudian sabet. Ini menghayati saya tidak bisa mengalahkan penari ludruk. Nggak bisa, karena memang pekerjaan saya kan mengajar gitu. Kalau ludruk itu kan sudah hari-harinya di situ. Jadi kalau memperhatikan ngerem ludruk itu batin itu senang gitu, kadang-kadang menangis itu kok bisa seperti itu, hebatnya penjiwaannya gitu. Kalau belum pakai belum pakai rias, belum pakai busana itu seperti gembel itu, Mbak. Seperti orang yang nggak terawat. Tapi kalau sudah, ya itu pakai doa kan. Nanti sebelum rias itu pakai doa, setelah rias pakai doa, pintu masuk ke panggung itu masih doa lagi. Sehingga karismanya munculnya karena semboko tadi. Jadi istilahnya mendapat karisma dari spiritualnya itu. Itu luar biasa. Maka istilah Sri Panggung itu bukan omong kosong, Sri Panggung itu. Ya, orang yang istilahnya coro dalang itu ketiban pulung. Coro ketiban pulung itu mendapat karisma dari profesi kepenarian. Dan itu tidak semua penari
dapat itu. betul, betul. Iya. Kalau di Bali namanya taksu. Ini taksu itu orang yang ketakson itu ya sudah menari itu ya seperti segojangan, gak kepikir. Gitu ya. Aku seneng, gue seneng ya itu takson. Hmm. Ya. J, J. Baik. Ya, ada yang ditanyakan ini mahasiswa yang hadir. Nita? Saya, Bu. Oh ya, oke. Iya. Ya, silakan Nita bertanya. Sebelumnya selamat pagi Pak Wahyu, perkenalkan nama Selamat saya. pagi juga. Sehat Mbak ya? Sehat Pak. Bapak juga sehat kan ya? Alhamdulillah. Kenalin, nama saya Nita. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang saya tinggal di Brastagi Pak, di daerah Karo. Saya dulu itu punya teman dari isi Surakarta yang dilempar ke USU, namanya Suyono. Tapi yang meninggal baru 3 minggu yang kemarin. Itu dosen sana, namanya Suyono dari Lamongan itu angkatan S1 saya. Tiba-tiba di gua ke sana, bukan di gua ya, apa namanya pertukaran mahasiswa itu sampai diangkat di sana. Gitu saya. Kemudian kemarin meninggal di sana, mendirikan sanggar apa itu, ketoprak apa itu di sana. Iya, monggo dipersilakan. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa mulai dari busana tariannya, terus juga ada gerak tariannya yang dinamis atau sering berubah seiring pertambahan waktu ya kan Pak. Di sini saya ingin bertanya nih Pak, ada nggak sih Pak budaya lain yang mencoba melakukan tindak plagiarisme ataupun kebudayaan dari tarian ini yang mungkin yang seperti meniru kebudayaan lain gitu Pak? Adakah nggak sih tuduhan-tuduhan seperti itu terjadi di wilayah-wilayah Bapak khususnya dalam kebudayaan tarian tersebut Pak? Terima kasih. Nih, terima kasih sekali, pertanyaannya sangat bagus. Ketika plagiarisme didengungkan itu ditolak habis oleh orang tradisi, Mbak. Orang tradisi itu penuturannya pokoknya tarian saya disenangi orang diplagiarisme tidak masalah. Justru di Surabaya yang namanya tari remo itu dipakai dasar untuk menciptakan tari-tari baru. Nah, gitu loh. Jadi gerak tari remo itu dipakai dasar untuk menciptakan tari baru bersifat kelompok maupun tunggal. Makanya banyak tari-tari baru yang geraknya itu mengambil dari remo tapi dikembangkan. Banyak sekali. Jadi ada namanya tari Brangwetan, ada tari namanya Joko Berek, itu geraknya ya termasuk musiknya itu hampir mirip dengan remo dan itu harus begitu. Ya, orang tradisi harus begitu. Jadi semuanya mengacu pada Indo. Jadi justru kalau semakin jauh keluar itu justru menjadi sorotan. Loh, itu kok terlalu adom itu nih gitu. Itu tadi plagiarisme di dalam seni tari itu yang tradisi loh, Mbak. Itu yang menolak tentang hakim, tentang apa itu dulu pernah Ya, bukan apa itu namanya hakim. dulu ya plagiarisme itu Iya. ditolak oleh orang tradisi. Justru dalang-dalang menolak, lopo kesenianku nek ditiru anak muda ya ben kono. Iku rezekimu gitu loh. Aku perkara gak untuk rezeki tapi gayaku istilahnya. Gaya nariku, gaya dalangku ditiru itu kebanggaan. Beda dengan orang populer gitu kan. Harus dihakikan sapa sing niru kena kena royalti kan begitu. Rhoma Irama misalnya lagunya dinyanyikan orang lain kan kena royalti. Nah, tari tradisi kan tidak begitu. Jadi misalnya tari Gambyong itu kan tidak diketahui siapa yang menyusun, tetapi hak milik kan Keraton Surakarta. Tetapi kemudian melebar ke rakyat yang begitu banyak dipakai untuk acara hajatan mantenan. Itu ya nggak kena royalti. Dan pihak yang punya itu merasa senang bahwa keseniannya berkembang. Berkembang bukan hanya berkembang kualitas, tetapi kuantitas. Semakin banyak yang melakukan, semakin bangga bahwa kesenian kita, nasional kita tetap hidup. Itu orang tradisi, Mbak. Termasuk di kampus saya begitu.
Ayo saiki kowe nggawa karya berangkat dari tari Ngremo. Begitu. Itu supaya apa? Supaya kesenian kita tetap lestari dengan cara itu. Gitu. Tadi belum ada Mbak istilah komplain bahwa ini plagiarisme, itu tidak ada di kalangan tradisi. Tetapi kalau sudah ngomong kesenian populer, itu pasti ada komplain berarti. Oh, itu meniru punya saya. Oh, itu plagiarisme. Itu Mbak. Iya, Nita, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Wahyu. Iya. Sama-sama. Oke, terima kasih Nita. Ada lagi mahasiswa yang lain yang ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ani? Ya, Ani ya. Oke. Silakan. Apa kira-kira? Ini Ani dari Kupang ya? Kupang. Baik, salam kenal Pak Wahyu Dianto. Iya, Mbak Ani ya, salam kenal juga. Senang sekali bisa belajar tentang tari ini. Jadi kebetulan saya di Kupang juga Iya. tarian. Jadi saya mau sedikit bertanya. Tadi yang Pak jelaskan itu dari tahun ke tahun ada sedikit perubahan pada pakaian dan sebagainya. Tapi apakah dasar dari tarian itu berubah atau tidak? Maksudnya tetap dilestarikan atau ada sedikit perubahan atau ada sedikit variasi baru gitu? Atau tetap dari dulu sampai sekarang gerakan dasarnya itu tetap sama? Iya. Saya Ya, makasih. Jadi spirit tari Ngremo itu kan berangkat dari spiritual. Awalnya memang spiritual. Jadi dia hadir di situ tuh untuk doa. Jadi ludruk itu hadirnya besut itu untuk doa. Tetapi kemudian berkembang tema itu sampai ke perjuangan. Perjuangan hidup, mencari ekonomi, perjuangan spiritual, perjuangan melawan senjata, sampai kemudian tadi saya katakan kreasi baru yang busananya, geraknya sudah dipadukan dari 4 gaya. Itu ya begitu. Jadi otoritas kesenian di Surabaya itu bangga dengan itu. Dan memang harus begitu, kesenian itu harus berkembang. Kalau tidak mati. Kalau udah mati itu gimana? Memang kenyataan tari Ngremo itu seperti itu, dan itu diakui oleh umum luar biasa, menjadi ikon Jawa Timur yang mengkristal menjadi tari Remo Surabaya, tari Ngremo Jawa Timur, simbol masyarakat Jawa Timur. Dirubah seperti apapun asalkan masih ada benang merahnya dari masa lalu, itu masih diakui. Nah, kami sebagai juri misalnya ada lomba itu hanya mengkritisi, kadang-kadang tadi disampaikan oleh Mbak Desi, ketawa gitu. Pokoknya gak nemen-nemen gak apa-apa. Memang dasarnya tari rakyat itu kan semau gue asalnya. Makanya disebut Ngremo itu juga tari Renorno. Renorno itu bermacam-macam. Mengambil dari mana, punya yang baik untuk dimasukkan, yang dimasukkan. Dan itu tidak masalah. Gitu. Nah, kalau sekarang kemudian menjadi kreasi yang dari 45 menit menjadi ada yang untuk iklan yang 2 menit, itu tidak masalah. Itu memang ya seperti itu. Seperti itu. Budaya itu seperti itu. Jadi tidak ada hambatan bagi siapapun yang istilahnya mengkreasi, asalkan tidak istilahnya kebangetan. Pernah memang di dalam sebuah penjurian itu pakaiannya seperti pakaian tari barongsai. Nah, gitu itu yang kemudian kami kritisi, ojo kebangetan, ngono ya ngono ning ojo ngono, begitu istilahnya. Ya boleh lah, tapi jangan seperti itu kan. Ini dalam wong Jawa kan ngono ya ngono ning ojo ngono. Nah, gitu. Yang penting pantas. Nah, kenapa kami mengkritisi tari barongsai? Karena memang secara tematik sudah jauh sekali. Warna merah, kemudian ornamennya ornamen Cina kan gitu. Sudah tidak ada sambung dengan karakter Jawa Timur lokal gitu. Nah, gitu. Jadi saya pikir itu Mbak, jadi nggak ada hambatan untuk perkembangan. Ya, bagaimana Ani?
Ya, Baik. Selain Ani, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Nih cowok-cowok nih, atau Palma? Bu, Palma atau izin nanya. Reza? Reza ya? Mohon maaf, off-cam karena jaringan mungkin kurang stabil. Oh iya. Ingin bertanya, Pak. silakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan berkah kesehatan setiap hari. Amin. Dari saya SMP, kan ada pertandingan seperti kejuaraan tari ya, Pak, yang masih lomba tari gitu. Yang masih saya bingungkan, tari tradisional dengan tari tradisional modern itu bedanya apa ya, Pak? Karena setiap gerakan mungkin ada yang berbeda. Kayak di Kutai kan ada tari Jepen namanya. Nah, ada dua kategori, Jepen tradisional sama Jepen modern. Yapin gitu kan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya belum lama ini memang diminta untuk bicara tentang tari Japin. Jadi kami mengangkat Japin Probolinggo. Nah, kalau sudah ngomong kelokalan, itu monggo dari lokalnya mau diapakan. Japin itu kan dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah yang beranjak pada kaki dengan irama yang dinamis. Nah, kalau sudah masuk ke lokal itu tergantung lokalnya. Memang yang paling mengikuti patokan yang kuat itu memang dari Sumatera, dari Kalimantan juga ada. Itu saya punya teman yang nulis tentang Zapin, itu ya memang ada yang keras untuk mempertahankan kualitas gerak yang ada 18 ragam gerak itu. Kemudian dari Bengkalis itu ada Zapin yang dipengaruhi sudah oleh budaya setempat. Maka budaya melaut itu masuk ke dalam gerak tari Zapin, ya nggak masalah. Nah, kalau ngomong tradisi modern, itu kan hanya istilah sebetulnya. Istilah yang tidak punya dasar. Modern, kontemporer, coba lihat itu di YouTube itu. Klik tari kontemporer, ya itu juga tradisional. Geraknya tradisional, tetapi skup mungkin space-nya. Nah, space-nya sudah berubah. Sudah tidak di panggung lagi, tetapi di alam terbuka, di hutan, di pantai, di mana itu. Tapi geraknya juga masih tradisional. Nah, saya melihat modern itu spiritnya. Ya, jadi modern itu sifat individual, sifat mandiri, disiplin. Ya. Orang modern itu kan disiplin. Nah, disiplin dalam pengertian kalau mengukur waktu itu harus tepat. Nah, ini wong Jawa kan sampai naik, wong tradisional. Di mana ada waktu luang ya itu dipakai untuk latihan misalnya, dan tidak terikat. Tapi kalau sudah modern itu diikat oleh waktu dan punya target-target tertentu, kayak gitu kan. Apakah orang tradisional nggak punya target? Ya punya, tetapi itu tidak dipikir, mengalir begitu saja. Tapi kalau orang modern tidak, dalam waktu ini harus sampai di sini. Itu aja. Tetapi materinya bodoh sama saja. Ya. Makanya ketika saya memberi kuliah anak-anak jangan terjebak dengan istilah. Karena tari itu tidak benda mati. Dia elastis. Ya, ketika muncul hal baru, yang lama tidak mati, tetapi menginspirasi yang baru. Terus begitu. Makanya tari akan terus ada. Tetapi kalau seni rupa kan selesai di museum kan tetap seperti itu. Muncul baru ya mesti ada gap kan gitu kan. Kalau tari tidak ada. Coba dibaca di Clary Hot gitu. Melacak sejak tari tradisi itu menyenangkan di situ. Itu orang barat yang meneliti tari di Indonesia. Begitu rumitnya perkembangan tari di Indonesia. Ketika ada yang tradisional kemudian muncul yang baru, tidak mematikan yang lama, tetapi memperkaya yang baru. Gitulah. Ya, Reza. Ya, ini mungkin maksudnya ini ya, Reza, klasik sama kontemporer gitu ya, mungkin ya, Reza ya. Iya betul. Iya. Karena
Ya, sekolah dulu kan sering ada apa ya, pergelaran seni segala macam, pertandingan atau perlombaan seni gitu Bu. Jadi sering ada dua kategori itu, tradisional dengan tradisional modern. Itu yang masih saya bingungkan. Ya, ya Baik, memang panitia itu punya kriteria ya, istilahnya Iya. juklak dan juknis. Ya memang ketika itu dipakai ukuran ya peserta harus manut, harus mengikuti gitu loh. Tapi kalau sudah menjadi budaya di masyarakat, mau apa? Disilahkan. Tapi kalau sudah lomba itu memang punya ukuran. Panitia punya target. Gitu. Saya sebagai juri ya maklum. Misalnya taring remo, jugak ya jugak semua. Kalau jugak dicampur brangwitan hancur udah. Karena beda kan begitu kan. Makanya bicara tentang teknik itu ya mesti harus senapas. Misalnya ngeremo ya ngeremo jugak, semuanya jugak semua. Tari brangwitan ya brangwitan semua. Surabaya ya Surabaya semua. Karena pernah terjadi tahun 79 itu Jawa Timur melalui bidang kesenian itu mengadakan lomba se-Jawa Timur. Jadi semua penari di dalam ludruk itu hadir semua, bingung, sing menang. Mana yang menang? Tidak ada yang menang, akhirnya semua dapat hadiah, semua dapat trofi. Hanya diklasifikasi, oh iki ngremo juga, ini ngremo Surabaya, ngremo Malang dan ngremo Madura. Nggak ada yang kalah, semuanya menang. Karena keragaman. Nah, kalau sudah bicara tentang Zapin itu memang ketika kami dialog dengan orang-orang di luar Jawa ya, menurut saya, karena memang lebih mementingkan bentuk, lebih mementingkan teknik, lebih mementingkan repertoar gitu kan. Ketika ini sudah dibakukan dalam tanda petik itu harus diikuti gitu. Ya namanya lomba, sama seperti lomba reog ya. Reog itu kan punya dua versi ya. Reog obyok itu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian reog festival nasional itu sudah ada bakuan. Geraknya sudah dibakukan, bahkan pesertanya harus 50 orang. Panggung yang sebesar itu luar biasa. Dan menilai keluar dari bingkai itu malah jurinya yang diseneni. Nah, gitu loh. Jadi harus mengikuti platform yang sudah ditentukan oleh panitia. Tidak apa-apa. Itu akan memperkaya budaya kita. Ada yang memang patok bangkrong dengan aturan, ada yang bebas. Monggo silakan. Ini namanya budaya. Ya, Humaniora kan tidak seperti eksak yang harus rumusnya beda. Ya. Ingatan Mas ya, itu bisa dimaklumi ya. Modern tradisional itu hanya istilah saja, kita ikuti saja, tidak masalah, tidak perlu diperdebatkan. Ya, begitu. Ya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, jadi dinamika budaya ya Bapak ya yang berkembang terus. Kalau Reza dulu nari apa Reza? Yang ikut lomba itu? Zapin itu. Nari. Soalnya saya sering jadi panitianya. Oh, panitia. Ya. Oke, ya, tak pikir suka menari juga nih. Ya, baik. Terima kasih Reza sudah memberikan pertanyaan ya. Yang lain? Siapa nih yang mau nanya? Palma? Iya, Palma mau nanya? Kosong, Bu. Oh. Iya, oke. Atau ini, kalau Palma, UKM-nya apa nih yang diikuti? Iya, Bu. Apa yang kamu ikuti? Apa UKM di kampus? Kalau saya sendiri sih banyak, Bu. Ada UKM yang bergerak di bidang hukum, Bu. Ada juga perkumpulan-perkumpulan mahasiswa Kristen seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Oke, terima kasih Palma. Kemudian ada lagi nggak yang lain yang mau ditanyakan? Yang tadi ya, apa namanya, ada gerakan dasar tadi ya Pak Wahyu. Yang paling utama itu apa kalau misalnya memang ini yang punyanya
remo yang pasti ada gitu selain tadi gila-gila dan ketruk-ketruk Ya. tadi. Ya, di dalam remo itu ada gerak yang baku yang tidak pernah berubah, itu namanya gerak sabetan iket. Nah, itu memang bagus sebagai penghubung gerak sebelumnya dengan gerak berikutnya. Sabetan iket itu sejak dahulu nggak pernah berubah. Tapi gerak-gerak yang lain itu selalu berkembang. Makanya ada namanya orerekmo yang sekarang sudah tidak ada. Tetapi iket masih ada. Nah, itu filosofinya abadi. Jadi sabetan iket itu istilahnya wong Jawa punjeran. Punjeran itu apa namanya? Ya data vital yang tidak sengaja akan terus hidup. Akan terus dipertahankan, nggak tahu itu. Juga nggak pernah dibicarakan itu. Kenapa kok dipakai terus gitu. Dari sabetan iket itu. Yang kakinya diangkat, kan memang filosofinya memang itu kristalisasi budaya yang awalnya dari India itu kan. Kemudian diadopsi di Kediri, kemudian oleh Hayam Wuruk, itu terpakai sampai sekarang. Sama di Ngremo yang betul-betul tari rakyat itu mengikuti itu. Itu baku istilahnya. Di sabetan iket itu. Di Jombang ya nggak bisa hilang. Tetapi yang lain sudah berkembang. Ada yang hilang, tumbuh lagi, gerak lagi, tapi iket itu nggak tahu, nggak bisa hilang. Iya. Saya tanyakan kemana-mana ya nggak ada yang bisa jawab. Kalau penarinya ini berarti kalau remo itu unisex ya, artinya boleh nari cowok, boleh menari cewek gitu ya. Jadi kalau misalnya, tapi sebenarnya dia itu seorang satria ya, berarti laki-laki sebenarnya. Jadi kalau misalnya perempuan yang menarikan remo, berarti dia harus berdandan seperti laki-laki gitu kan Pak? Ya. Karena dia sebenarnya sosoknya adalah satria tadi yang dari Cakraningrat, kemudian dipengaruhi oleh, meskipun dia bermake up tebal, tapi sebenarnya bukan seorang perempuan karena itu dipengaruhi oleh topengnya Hayam Wuruk tadi ya. Ya. Gitu, ya. Memang begitu, memang apa namanya, karena memang temanya satria yang Surabaya itu, maka awalnya memang laki-laki. Maka ketika perempuan hadir itu memperkaya. Tapi mereka tetap mengikuti tema itu sebagai satria. Dia rela dirias sebagai laki-laki, dan kadang-kadang perempuan lebih gagal daripada itu ya. Iya. Lebih menjiwai ya. Lebih menjiwai, lebih gitu, serem kalau saya melihat ini serem banget gitu itu. Ya. Perempuan tapi lebih gagah itu karena memang gitu ya. dia berupaya betul. Tapi laki-laki kan dengan semaunya gitu. Itu. Perempuan itu justru itu yang apa itu namanya kasus itu. Iya, luar baik. biasa itu. Ya. Oke, kita sudah mendengar banyak sejarah, kemudian filosofi gitu ya. Mungkin ini hal yang terakhir nih yang tadi belum bertanya. Ibu belum dengar suaranya Fatia ini. Fatia, apa yang Fatia dapatkan dari sejarah dan filosofinya ya, makna tari remo yang kamu dapatkan yang untuk diri Fatia, apa kira-kira? Masih di situ, Fatia? Ya, Bu, masih, ya. Bu. Gimana, Nak? Tadi saya dengar tentang sejarahnya, Bu. Terus ternyata ini adalah bagian dari cara perjuangan juga gitu. Dan ternyata cara berjuang itu banyak gitu, nggak cuma dari tindakan yang kayak orang mungkin menyampaikan pendapat, bahkan dari seni juga bisa gitu. Mungkin itu hal yang baru ya, Bu, untuk saya. Oke. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi ya, Fatia menangkap bahwa tadi sejarah perjalanan sebuah seni tari itu ternyata berdinamika sesuai dengan zamannya. Jadi yang awalnya ada yang ekonomi, tapi kemudian ketika masa perjuangan, budaya seni itu juga ikut menjadi bagian dari zamannya itu gitu ya. Oke, baik. Istilahnya memang budaya itu luas ya, lentur, berseni, dan itu memang hidup di tengah masyarakat kita dan menjadi bagian dari sejarah budaya bangsa Indonesia, terutama
salah satu budaya Nusantara. Oke, mungkin satu lagi Ibu ingin dengar, kalau Handoko masih ada kegiatan ya? Masih belum selesai ya Handoko? Oh masih Bu, ini Bu lagi Zoom. Oh ya, oke, baik. Ada Previn juga masih ada kegiatan double? Ya, berarti ada di sebelah nih. Baik, Nikita tadi baru gabung ini agaknya. Menurut Nikita gimana Nikita? Apa yang kamu dapatkan dari filosofi tari remo tadi? Mas, iya. Bu. Maaf Bu, sebelumnya sinyal. Oh ya, dia putus-putus ya Nikita. Eva, ya, Eva masih di situ? Iya Bu. Ya, menurut Maaf Bu, saya nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Ya Bu. Apa yang kamu dapatkan dari filosofi tari remo tadi yang kamu dengarkan? Ya, bahwa memang Indonesia yang seperti kita tahu Bu ya, kaya sekali akan keseniannya, budayanya, dan juga kayak yang tadi Bu, tari, satu tari itu dijadikan dasar untuk tari-tari lainnya. Jadi seperti saling melengkapi gitu Bu, kalau yang saya dapat. Ya, oke. Jadi ternyata hasil sebuah seni itu bisa menjadi inspirasi bagi budaya yang lain, bagi seni yang lain, dan itu mestinya memang menjadi bagian ya karakter dari setiap masakan Indonesia yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan itu juga harapan Ibu, harapan dari kita semuanya bahwa kehidupan kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain, tentunya untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu. Eva, ada yang mau ditambahkan? Mungkin cukup Bu dari saya. Oke, ya baik. Karena kita sudah mulai jam masuknya kurang 2 menit lagi jam 11 ya. Jadi kita sudah di akhir acara, dan juga mungkin Pak Wahyu juga punya kesibukan meskipun di akhir pekan ya Pak Wahyu ya, atau berkunjung ke sanggar-sanggar tari tadi. Ya. Wah, memang ini anak saya pulang dari magang itu, jadi ini pagi hari Minggu mati pulang rumah magang di di PT PAL. Oh iya. PT PAL itu. Iya. Di mana kuliahnya Pak Wahyu? Di kampus sebelah saya di ITAT situ. Oh iya. Kami tak ke UNER wis di ITAT aja. Ya teknik di sana ya. Ya, perkapalan itu. Perkapalan. Oh ya. Oke. Jadi saya ingin tahu ceritanya 1 minggu magang di sana seperti apa. Oke ya, jadi family time ya. Baik, jadi Pak Wahyu ingin ngobrol sama putranya. Ya, ada lagi mungkin sebelum ditutup, ada yang mau memberikan komentar juga boleh? Ada? Ya. Ada ya? Ya, oke baik. Sebenarnya Ibu untuk besok yang hari Minggu ini karena Ibu mereschedule ya, karena ada beberapa kegiatan memang harus dipersiapkan agak lama karena berkoordinasi dengan instansi, dengan mengikuti dinamika kegiatan yang sekarang ini ya di penghujung tahun, kemudian juga dinas-dinas itu sangat sibuk di akhir tahun anggaran, tutup anggaran seperti ini gitu ya. Jadi Ibu rencananya besok itu ingin ngobrol tentang filosofi juga mengenai batik Madura, tapi itu masih belum mendapatkan konfirmasinya. Kalau misalnya Ibu belum mendapatkan hari ini, berarti besok kita libur dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada kepastian, berarti besok kita akan bertemu hari Minggu di jam 13. Tapi ini akan Ibu pastikan kembali. Baik, kita akan mengakhiri acara. Tentunya terima kasih sekali pada Pak Wahyu yang sami-sami. Ya, kita jadi tahu banyak gitu yang selama ini mungkin tidak kurang ya menjadi perhatian, ternyata sangat dalam, dan yang luar biasa adalah memang penduduk atau rakyat Indonesia atau masyarakat Nusantara ini
sangat religius ya. Jadi segala sesuatunya itu dihubungkan dengan bagaimana memberikan yang terbaik atau mewujudkan atau mengekspresikan hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan sekitarnya atau dengan juga masyarakat sekitarnya. Yang itu juga yang harus kita jadikan sebagai inspirasi dan kita pahami bersama untuk tetap kita jaga, kita rawat sebagaimana masyarakat Nusantara yang hidup dalam keharmonisan. Oke, baik, matur nuwun Pak Wahyu, salam sebenarnya untuk keluarga dan tentunya dari Universitas Hang Tuah mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan rawuh dengan di mendadak dangdut gitu. Tapi sudah berkenan hadir di tengah kelas modul Nusantara ini. Dan kita akan foto bersama ya. Ibu akan dokumentasikan pakai HP aja. Baik, kita akan berikan cinta kita untuk Indonesia. Ya, kita akan bagikan banyak cinta untuk Indonesia. Oke, 1, 2, senyum. Ya, baik. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang ini memang pancaroba kita mudah sekali untuk sakit gitu karena cuaca ya. Baik, Ibu masih memperjuangkan ya. Hari Selasa Ibu akan menghadap WR1 dan mungkin juga rektor kalau ini pertahanannya sudah ditutup ya udah kita ini ya, Ibu masih memperjuangkan kalian untuk bisa hadir. Jadi terima kasih sudah hadir ya, tetap semangat. Salam buat keluarga kalian yang ada di rumah dan juga tetap semangat untuk belajar. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Oke, baik.